jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, saudara. Jadi bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi yang jelas di sini sangat penting bagi kita, bagaimana supaya kita mau memberitakan ini, saudara kekasih. Kita lakukan saja bagian kita. Nanti untuk dia percaya atau tidak, itu nanti urusan dia dengan Tuhan, saudara kekasih. Karena kita tidak punya kuasa, tapi Injil itu punya kekuatan Allah yang luar biasa. Waktu orang mendengarkan firman Allah, orang itu buta hati, pasti dia mengalami perubahan. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami perubahan. Semua orang mengalami perubahan. Amin, saudara. Semua orang mengalami perubahan. Saya boleh melihat ada 3 hamba Tuhan yang saya baca dalam Alkitab ini, saudara kekasih. Bagaimana Petrus, bagaimana Paulus, bagaimana Yesaya, waktu mereka dipanggil oleh Allah dan berjumpa dengan Allah, saudara kekasih, mereka betul-betul mengalami perubahan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Petrus pada waktu Tuhan dia berjumpa dengan Tuhan, dan telah bagaimana Tuhan memerintahkan ikan-ikan yang begitu banyak kepada dia, saudara kekasih, karena Petrus adalah seorang penangkap ikan yang luar biasa, pakar boleh dikatakan. Namun pada waktu Tuhan Yesus mengajak dia untuk kembali pada siang hari, bukan pada malam hari. Biasa orang tangkap ikan, orang pakar tangkap ikan pada malam hari, tetapi ini siang hari kok bisa tangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus mengajar dia bersama teman-teman untuk tebarkan jala, tidak waktu dia disuruh Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, dia katakan, Tuhan tidak mungkin. Saya sudah semalam suntuk tidak menangkap apa-apa, apalagi siang hari ini. Tapi karena Engkau menyuruh aku melakukannya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia mengikuti perintah Tuhan, dia mencoba menebarkan jala, dan betul-betul waktu mereka melihat ikan itu segala kekasih, wow, sampai perahu mereka bertenggelam. Waktu dia bisa melihat mujizat yang terjadi segala kekasih, dia melihat dia punya diri, dia katakan, Bapak, ya Tuhan Yesus, ampuni saya orang berdosa. Dia menyesali terus akan dia punya kehidupan segala kekasih. Di saat dia berjumpa dengan Tuhan, perubahan pasti terjadi dalam kehidupannya. Waktu dia mengalami perubahan, saya melihat dia bisa menemukan rencana Allah, arti hidup, arti panggilan Allah dalam kehidupan dia. Dan kita melihat bagaimana Tuhan pakai dia secara luar biasa. Yesaya pun demikian, saudara kekasih, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat Allah dan dia berkata, Tuhan, aku tidak pandai, aku ini najis bibir, aku orang berdosa. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Rasul Paulus pun demikian. Dan saya melihat saudara kekasih, bagaimanakah mereka bisa, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Jelas tidak ada orang yang berseru nama Tuhan kalau dia orang bukan percaya. Amin, saudara. Dia berseru kepada Tuhan karena dia memang percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana dia percaya jika tidak mendengar tentang Dia? Jadi di sini saudara kekasih, saya dan saudara dipanggil untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Ini panggilan Allah untuk kita memenangkan jiwa, untuk menjalan manusia. Menjalan manusia dengan kebenaran firman Allah, ya, bukan dengan jala yang dibuat oleh Petrus, tapi jala adalah kebenaran firman Allah. Bagaimana kita beritakan firman Allah, kita tebarkan firman Allah, dan kekasih pasti firman Allah menjangkau mereka semuanya. Hal yang kedua, saudara kekasih, saya tidak lama untuk khotbah ini, tapi saya akan cepat saja, saudara kekasih. Hal yang kedua, kita menerima tanggung jawab sebab Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang sangat luar biasa. Coba kita lihat dalam kitab Injil Yohanes. Kita lihat dalam kitab Injil Yohanes, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Coba kita baca ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca 1, 2, 3. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk
Tiba-tiba saudara penjelasan dia berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia sudah bertemu dengan Yesus, saudara, ternyata keselamatan yang dia terima ini bukan lagi, tapi dia kembali memanggil orang sekampung datang bertemu untuk bagaimana bertemu dengan Tuhan. Nah, waktu Yesus, waktu murid-murid, waktu orang-orang sekampung datang untuk mengikuti Yesus, mau lihat apa, siapa dia, mengenal dia, tiba-tiba murid-murid datang, saudara. Murid-murid datang, mereka pikir ini pasti Tuhan Yesus sudah lapar ini. Nah, akhirnya mereka mengajak Tuhan Yesus makan. Lalu apa yang Yesus katakan tadi, saudara kasih? Dia bilang begini, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada kamu, kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid berkata kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi saudara kasih, dengan perkataan Yesus ini, saudara kasih, kalau kita tangkap ini, saudara kasih, ternyata saudara, kalau kita melihat di sekeliling kita ini memang benar, ladang-ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Amin. Sudah siap dituai. Kalau kita melihat kegerakan sekarang, Allah sedang bekerja di mana-mana, sebenarnya sudah siap dituai. Cuma bagaimana kita mau memberikan diri kita untuk pergi. Kadang-kadang orang takut memberitakan ini. Karena orang-orang tidak mampu atau takut dimarah atau segala macam, saudara kasih. Tapi kalau kita mau menemukan arti hidup ini di dalam Tuhan, saya percaya kegerakan api Injil akan mendorong saya dan saudara untuk mari kita pergi dan memberitakan Injil. Firman Allah katakan, lihatlah sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Amin. Sudah siap dituai. Kenapa kita ada di Bali? Kenapa kita ada di Bali? Ini satu tanda tanya yang sangat besar. Kita ada di Bali karena Tuhan punya rencana yang sangat indah. Tuhan rindu saya dengan saudara di tempat dimanapun kita berada. Sebagaimana tadi malam kita punya komitmen supaya kita mau mendedikasikan kita bersih hidup ini, supaya Injil kita bawa ke kantor, Injil kita bawa ke mana-mana saja, doa kita bawa ke mana-mana. Dan kalau kegerakan ini terus saudara kita bawa ke mana-mana, saya percaya pemulihan, penuaian akan terjadi secara luar biasa dimanapun kita. Ini panggilan, ini tanggung jawab saya.